kalau relawan Pak Jokowi dukung A atau dukung B terus pecah. Enggak, orang semuanya friendly match kok. Pertandingan persahabatan gimana? Terima kasih Pak Presiden udah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi komisaris. Nanti saya sampaikan bilang ke Pak Presiden, saya nggak usah. Kalau mau teman-teman aja. Karena saya mesti jaga Pak Jokowi untuk periode kedua. Karena pada waktu Pak Jokowi sampai hari ini kita masih terus mendukung beliau sampai akhir nanti dengan relawan buruh sahabat Jokowi. Oke. Jadi nanti bertransformasi menjadi relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo. Besoknya kita dipanggil ke istana. Saya sampaikan ke Mas Budi Ari, saya sampaikan ke Presiden. Saya mau konsultasi Presiden di bidang infrastruktur. Biar Mas Budi Ari yang konsultasi di bidang pemerintahan bantu Presiden. Welcome to Total Politik. Kita buka acara dengan cara-cara yang sekuler. Sekuler lagi. Maksud lu nggak pakai assalamualaikum? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan sekuler itu bukan berarti meniadakan agama, tapi menempatkan agama di tempat yang sangat pribadi, hati-hati kita semua. Pernah mengutip seorang pimpinan relawan Jokowi pernah Hayati pernah berpidato relawan Jokowi kayak gini. Kalau presidennya sekarang ya presidennya kurus, rakyatnya yang gemuk-gemuk. Kalau dulu, ya jangan. Biar doi aja ngomong. Iya. Tapi yang gue ingat presiden itu di acara-acara relawan itu dia selalu bilang gini, Bos. Mungkin yang kita dukung ada di sini. Di sini pas dia nunjuk dirinya sendiri. Itu udah pasti. Iya. Dan kita sudah bersama ada dua abang-abang kita, petinggi dan bukan petinggi, penggerak lah. Harusnya kan sekarang ya. Petinggi terlalu birokrasi dong. Itu penggerak. Kalau petinggi itu terlalu komisaris PP. Jadi cari yang non birokratis. Dan sekarang harusnya nih kan relawan-relawan capres yang ikut sekarang yang harusnya menjadi ini ya penguasa ruang publik ya. Malah ini masih relawan-relawan Jokowi bos yang menguasai ruang publik kekuatan. Padahal Pak Jokowi udah nggak maju. Jokowi udah nggak maju. Itulah kehebatannya nih ya. Kehebatannya Pak Jokowi. Bukan kehebatan abang-abang ini ya. Abang-abang ini abang-abang ini mendapatkan aura dari kehebatan Pak Jokowi. Cepat. Langsung saja kita perkenalkan yang pertama komisaris lagi. Jangan. Yang pertama diri kita sendiri. Ya. Budi Ari Setiadi. Dan yang kedua adalah Andi Ganina ya, Bang Andi. Siap. Kita bicara soal musra nih, musyawarah rakyat, ya kan? Dahsyat juga nih musyawarah rakyat dan salah satu ininya e-voting ya, pakai penentuannya pakai e-voting ya. Indonesia aja pemilunya belum e-voting, musra udah e-voting duluan. Kalah cepet sama musra Makanya ini masalah keberanian aja. Visioner, pikiran maju. Iya. Jadi di musra ini Bang Muni dan Bang Andi ini berkawan. Jabatan kalau berkawan pasti bos. Dimandatkan oleh teman-teman. Ya, perjabatan birokratisnya apa nih di musra nih? Ya pokoknya kita penanggung jawab musra, Pak Andi kan ketua SC yang juga sama-sama kita bahu membahu. Ini kan sebenarnya musra ini kan organisasinya nggak hierarkis tapi lebih banyak horizontal gitu karena kita percaya kerja tim gitu. Ketua banyak, ketua semua isinya. Semua ketua semua. Pemimpin semua. Pemimpin semua. Penanggung jawab menguni dia. Kalau nggak bertanggung jawab kita kasih polisi. Dewan pengarah Bang Andi kalau mau diarahkan. Oke. Nah, ini udah sampai di ujung musra ya. Kita mulai dari Bang Andi dulu karena paling jarang kita temuin. Birokrasinya agak rumit. Nah, harus ke resepsionis dulu, harus ke satpam. Gini, Pak Jokowi ini kan kader PDI. Iya kan, kita tahu. Mudah-mudahan ini nggak ada foreplaynya bos. KTA-nya masih ada. Nah, sikap PDI udah jelas. Nah kan, dukung Pak Ganjar. Nah, sikap musra ini apa maknanya lagi gitu? Gini, saya kenal Pak Jokowi itu sejak dari Solo. Jadi sejak saya kenal beliau tahun 2001, bahkan 4 tahun sebelum beliau jadi wali kota di Solo. Jadi perjalanan panjang ketika kita bantu beliau bersama-sama Mas Budi Ari juga di Pilgub DKI, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Gestur itu terbaca. Menurut saya, kalau Mas Budi Ari masih menunggu gestur yang lebih pasti lagi. Tapi memang kan beliau ketawa-ketawa aja ketika pada waktu May Day heboh ketika saya datangi Mas Ganjar Pranowo dan menyampaikan dukungan sebagai presiden
KSPSI. Dan ketua umum Partai Buruh ada juga ikut bersama Anda ikut, ya? Mas Said Iqbal. Iya. Nah, kenapa Mas Said Iqbal ikut? Karena di dalam Rakernas Partai Buruh hampir 75% dukungan daerah kepada Mas Ganjar Pranowo. Jadi itu. Jadi kenapa akhirnya kok Mas Adi buru-buru menyatakan dukungan. Pada saat itu ada momen May Day. Kita menyampaikan kepada Mas Ganjar bahwa Konfederasi Buruh KSPSI kebetulan yang terbesar saat ini di Indonesia. Kami menyampaikan dukungan sejak awal. Karena pada waktu Pak Jokowi sampai hari ini kita masih terus mendukung beliau sampai akhir nanti dengan relawan buruh sahabat Jokowi. Jadi nanti bertransformasi menjadi relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo. Wow, ini udah kasih state nih. Artinya bisa nggak disimpulkan yang menang musrah itu nanti? Oh, enggak. Nah, ini dia. Ini nanti Mas Budi akan menjelaskan. Jadi gini, di dalam musrah tidak ada pemeringkatan. Di dalam pemeringkatan karena kita memberikan hak penuh kepada presiden untuk memilih siapa yang beliau dukung. Karena kalau kami fait accompli dengan pemeringkatan, tentu presiden nanti akan kebingungan. Biar presiden memutuskan, presiden tahu kok yang terbaik siapa. Gitu. Presiden tahu mana yang cocok untuk melanjutkan legasi beliau. Legasinya banyak sekali, IKN. Lalu banyak hal-hal pembangunan infrastruktur, banyak hal yang sudah beliau lakukan, tentu harus dilanjutkan dengan orang yang tepat. Dan Bang Muni melanjutkan pertanyaan Ari tadi. Harusnya sebagai kader utama PD Perjuangan, di mana PD Perjuangan sudah memutuskan Ganjar Pranowo, harusnya kan ya samina watona aja. Seperti halnya Bang Andi Gani yang udah merapat ke. Jadi Mas Andi Gani ini mendukung sebagai ketua KSPI. Presiden KSPSI. Presiden juga ini. Presiden. Iya. Oh tuh salam mic aja gue bilang gue yang mesti minta maaf kok. Pak Presiden maaf Pak, mic-nya diambil sama Presiden juga. Waktu di Bandung. Oh iya. Salah podium ini Bang. Salah podium Pak. Karena merasa presiden. Tapi merasa presiden juga Pak. Ini pas Pampresnya lebih galak Bang. Nah, makanya gue langsung kita yang minta maaf Pak. Makanya di musrah itu pas e-voting ada yang milih Andi Gani. Karena ngiranya pemilihan presiden buruh. Jadi salah datang dia. Bang, tapi pertanyaan simpelnya gini. Setelah dideklarasikan oleh Bu Mega, apakah musrah jadi nggak relevan? Musrah jadi anyep nggak? Kan banyak orang mengira karena gitu udah nih pasti anyep Pak ini. Jokowi udah ke Pak Ganjar juga. Nggak mungkin pilihan ini loh. Di luar pilihan Bu Mega. Musyawarah rakyat ini kan memang bagian dari justru itu yang saya ingin sampaikan bahwa musyawarah rakyat ini adalah bagian dari legasi Jokowi dalam merawat demokrasi. Bahkan untuk memilih calon penerusnya Pak Jokowi memerintahkan kita semua untuk dengerin suara rakyat lewat mekanisme musrah. Jadi Pak Jokowi nggak mutusin sendiri, dengerin lagi suara rakyat, serap lagi, jaring lagi. Nah nama-nama itu makanya kita bilang kita sepakat sama Bang Andi dan kawan-kawan, udah kita serahkan aja ke Pak Presiden nama yang kita jaring, nggak usah dikasih peringkat-peringkat nanti. Pak Jokowi akan memutuskan. Tapi kan udah ketemu presiden juga Bang Muni kan. Maksudnya ketemu dalam artian menjelang musrah ini untuk berkonsultasi. Oh ya kita tunggulah Pak Presiden kan lagi KTT Labuan Bajo. Tapi yang pasti gini loh, Pak Jokowi kan berkomitmen untuk menjaga dan merawat demokrasi ini. Dan musrah ini kan instrumen demokrasi seperti kata beliau. Instrumen demokrasi, instrumen bagaimana forumnya rakyat bersuara, forumnya agar umput bersuara, begitu. Memotret aspirasi publik, gitu loh. Begitu seperti itu. Jadi menurut hemat kami inilah sumbangsih terbesar, legasi terbesar Pak Jokowi di luar infrastruktur, IKN dan lain-lain di soal demokrasi ini. Bahwa Pak Jokowi juga ingin memutuskan endorsementnya, suksesornya, penerusnya itu juga dengan lewat mekanisme yang demokratis gitu. Musrah ini tujuannya untuk apa sih Bang Andi? Apakah hanya memotret suara masyarakat dengan tangan-tangan para relawan, atau memang Pak Jokowi memakai instrumen musrah ini untuk memutuskan kemana dia akan melabuhkan endorsementnya? Banyak yang salah mengira musrah ini bukan musrah para relawan, sama sekali bukan. Karena dari seluruh daerah yang hadir relawan hanya 15-20%. Selebihnya ada guru, ada petani, ada guru, ada pemuda, banyak sekali. Tapi bebas sekali, kita buka aja. Oke, silakan maju ke depan. Ada yang teriak-teriak, ada yang ngamuk-ngamuk soal jalan, soal pinjol, bahkan pinjol aja diaduin di musrah. Gue lihat. Jadi semua hal kita buka, dan juga memang ini merupakan ruang demokrasi yang kita ciptakan. Mudah-mudahan musrah akan menjadi sebuah momentum politik ke depan. Jadi akan terus ada musrah berikutnya di tahun 2029, di tahun 2034. Ada sebagai pembanding. Bahwa bukan hanya partai, bahwa jangan hanya rakyat diajak berpolitik pada saat di TPS saja. Karena yang menentukan rakyat, dia harus tahu dari awal siapa pemimpinnya, kenapa saya harus memilih dia, itu penting.
Kenapa saya harus memilih figur A, B, dan C? Apa yang legacy apa yang sudah mereka lakukan untuk bangsa ini? Nah, gitu. Bang Muni, ini ujungnya akan ada endorsement nggak? Maksudku gini, kalau Pak Jokowi soal- memetakan juga untuk Loh, kemana kan saya tiap- akan melakukan endorsement. Gini loh, tiap minggu itu setiap kita laporkan hasil musyawarah ke publik lewat konferensi pers yang diliput publik. Dan hasilnya beda-beda Bang ya? Bukan, itu kita laporkan ke Pak Presiden. Ya, kita Jadi sebelum kita rilis ke media, Kita laporkan. pagi-paginya udah kita kasih ke Pak Presiden. Begitu loh. Nah, Pak Presiden menghitung, dan Pak Presiden ini kan alat ukurnya banyak, survei aja mungkin puluhan sebagai perbandingan nanti. Oh, iya? Ini semuanya, data lengkap, Data BIN gitu ya. semua lengkap Pak Presiden, ya kan? Tapi bukan sombong nih, bukan bermaksud Bukan sombong, bukan sihir ya? bukan bermaksud bergembira gitu loh. Tapi kita bangga dengan musrah ini. Kenapa? Karena nama-nama yang dipotret oleh musrah ini ternyata nama-namanya yang akan menjadi epicentrum dalam politik 2024. Nggak kaleng-kaleng berarti kan musrah. Nah, Bang, ini dalam menafsir keinginan presiden gitu, ini apa yang membuat Abang beda sama Bang Andi Gani? Dalam artian Abang kan belum memutuskan, ya kan? Nah, sementara Bang Andi Gani sudah memutuskan. Bang Andi kan dia udah jelasin tadi sebagai ketua presiden KSPI dia udah memutuskan, tapi sebagai relawan Jokowi kan belum. Iya. Kan dua hal yang beda loh. Bang Muni juga ada memutuskan tapi belum ngomong aja. Mungkin Sebagai ketua Iluni Visip UI. Belum, apalagi itu. Kampus Visip UI itu nggak boleh berpolitik praktis. Soalnya capres Anda nggak ada yang alumni Visip UI ya. Beda kalau ada alumni. Pasti Langsung. kita duluan. Iya. Gitu. Tapi yang pasti begini loh. Iya. Inilah keindahannya demokrasi dan juga apa yang dihasilkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ingin demokrasi kita kan lebih berkualitas dong. Ya. Dia ingin juga nggak jangan sampai terulang lah politik demokrasi pilpres 2014 19 itu Ribut. terlalu keras, terlalu tajam, terlalu membelah gitu loh. Beliau kan ingin lebih teduh, lebih sejuk. Kalau ada perbedaan pastilah. Namanya di satu masa ada pilihan kan. Iya. Kalau 2 jadi 1, 3 jadi 1, pilihan kan pasti selalu ada. Ya. Ada perbedaan, tapi saya pikir tidak terjadi gesekan. Itu aja. Tapi Bang Andi, Ya. kalau kita lihat nih dalam historisnya ya, kenapa sih setiap ada acara relawan yang agak rame selalu partai politik agak Senewan. iya agak senewan, agak Kalau sensi takut ya. gitu kan. Apakah relawan dan parpol ini dua kategori yang bertentangan atau gimana sih sebenarnya? Tidak bertentangan, seharusnya bisa beriringan. Ya, Tapi seharusnya. memang relawan tidak bisa dikotak-kotakan, tidak bisa dijadikan sebuah underbow partai politik tertentu. Namanya relawan, sukarela, dia rela, tidak ada yang membayar, tidak ada yang mendorong, semua berdasarkan dari hati nurani. Jadi salah kalau misalnya parpol ingin mengkooptasi relawan. Nggak mungkin bisa terjadi. Emang ada upaya kooptasi, Bang? Oh pasti ada upaya kooptasi. Kita nggak usah sebut. Tapi Orang pasti konkret ada. ya Bang, angka-angkanya konkret ya. Karena relawan menjadi sebuah penentu. Itu kita mau bilang enggak, angkanya enggak jelas, bagaimana hitungnya, parameternya apa, tapi kita meyakini relawan menjadi sebuah kenyataan politik yang nggak bisa dibantah, bahwa itu penting. Nah ini saya ngomong angkanya ya, data statistik ya. Setiap survei dari lembaga survei manapun, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik dan DPR itu 50%. Dan terbawah. Iya. Coba periksa. TNI, Polri, Presiden kan cuma naik turun aja kan, 1, 2, 3 gitu. BI, dapat DepQ, papan atas kan. Tapi begitu papan bawah, isinya cuma DPR, DPD, partai politik. Artinya apa? Publik tetap ingin mencari ruang aspirasi dan artikulasi. Dan ini juga sekaligus kritik dan otokritik buat partai politik. Kalau partai politiknya semakin responsif, semakin adaptif terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat, menurut saya kepercayaan akan tinggi. Ini faktanya. Setiap di survei itu partai politik DPR itu cuma 50%. Kalau 50% berarti 50% lagi nggak percaya dong. Nah tapi Iya kan? harusnya kan musrah ini kerjaan parpol, Bang. Loh itu dari awal saya udah bilang kalau parpol ini sebenarnya tugas menyerap aspirasi itu tugas parpol, bukan. Jadi ini antitesanya kerjaan parpol dong sebenarnya. Kita jangan bilang antitesa. Kamu ngomong antitesa kayak ngomong yang sebelah sana. Iya kan? Ini dialektika. Jangan Kan antitesa. kalau dialektika kan tesis antitesis sintesis. Kalau antitesa kan langsung diametral. Materialisme Sekolah. dialektika. Iya kan? Kalau dialektika, nah ini bagian dari
dialektika Lu jangan aja antara pancing- partai politik. Pancing-pancing Bang Muni begituan itu makanan hari-harian. Iya. Bang, tapi ini Kalau diksi kita agak Iya, tertib. Iya, Iya. nah makanya ini berarti melengkapi fungsi partai politik lah ya kalau Gini loh, kita mau kalau bilang. kita ngomong pilar Vitamin. pilar demokrasi apa sih? Partai politik, media massa, Civil society. civil society movement. Relawan kan sebagai Civil society. pengejawantahan manifestasi dari civil society movement. Nah, Bang, kalau kita lihat Bang, nih Bang Andi juga saya tanyakan pertanyaan yang sama. Mukanya Pak Jokowi itu selalu berbinar-binar kalau acara relawan dibanding acara parpol. Itu Nah, asumsi lu. nah, Itu menurut asumsi saya, lu. menurut gua, Itu asumsi lu. Iya, Pendapat lu, Bro. Iya, memang benar menurut gua. Maksud lu di kemarin acara deklarasi Pak Ganjar nggak berbinar-binar? Menurut lu berbinar? Nggak tahu, Menurut lu? Gua ngeliat mukanya Bu Mega. Ini subjektif nih. Gua tanya subjektif lu. Nggak, gua ngeliat muka Bu Dia Mega. berantem dia. Nah, kan? Nah, Ini pembawa acara lagi konflik nih. Jadi kita harus damaikan dulu. menurut Abang berbinar apa berantem. enggak di Kalau sama relawan kan gini loh, Pak Jokowi ini kan pemimpin rakyat, Ya. berasal dari rakyat dan kayak seperti kita. Dan kita Makanya- berjuang udah lama. Dan kita kan sama-sama. makanya tagline waktu 2014 Jokowi adalah kita. Kan nggak ada jarak antara Pak Jokowi dengan kita. Ya. Karena Pak Jokowi adalah kita. Kita adalah Pak Jokowi kan begitu. Jadi ya memang karena nggak ada jarak kita ngobrol sama kawan-kawan? Kawan-kawan. Ya, Bang, kenapa Pak Jokowi menyambung tadi? Kenapa Pak Jokowi masih merawat relawan Iya, dan makanya. berbinar-binar dengan Kalau relawan? kalau saya jadi Pak Jokowi mungkin daripada ribet nih, ya udah Bang Budi Ari dan Andi Gani, udah Anda gabung aja partai mana koalisi Iya, saya gitu. Tidak Karena- akan beliau lakukan karena beliau merasa bahwa bagian perjuangan beliau Pak Jokowi ini adalah relawan. Ada partai dan ada relawan. Inilah pemimpin yang benar-benar luar biasa, tidak meninggalkan jejak sejarahnya. Kalau beliau menyampaikan Pak Jokowi, Di, udah cukuplah Budi Ari, kamu bubar aja, udah kalian konsentrasi. Iya. Jadi Wamendes satu komut BUMN, kerjaan yang lain. Karena kita merasa jiwa kesukarelawanan kita nggak akan hilang. Kita akan tetap mendampingi presiden. Dan janji kita adalah kita akan setia sampai akhir. Gitu. Itu kan. Walaupun ada yang Sampai ngancem, akhir. ada yang ngancem bubar dulu Bang. Hah? bukan. Oh gitu modelnya. Itu bukan ngancem. Kan kalau udah nggak diperlukan kan kita Kalau ternyata masih diperlukan. Ternyata masih diperlukan. Itu waktu itu Budi Ari lagi bertanya. Bertanya bukan oh, mau tapi ditafsirkan secara salah kayak gua ngeliat itu berbinar-binar. salah. Nah, lo nggak lihat itu belakangnya tanda tanya bukan tanda seru ya Bang ya. tanya. Kalau kita tidak perlukan ya lebih baik kita pulang ke Iya. tempat masing-masing. Nah, Bang, ini mengenai soliditas. Ini kan harusnya nih seperti tadi Ari bilang, harusnya di akhir-akhir masa Pak Jokowi ini kan yang muncul dan ada di ruang publik utama tuh relawan Ganjar, relawan Prabowo, relawan Anies gitu-gitu kan. Ini lawan Jokowi lagi. Ini relawan Jokowi yang masih didengarkan jadi variabel yang penting. Berarti kita Terutama berhasil untuk loh musrah. mempengaruhi publik. Itu paling penting. Nah itu apa pendapat lu berdua Bang? Soal kenapa relawan Jokowi yang masih ini Pak Jokowi udah mau beres nih, tapi kenapa masih relawan Jokowi yang Ya, Bang Muni maupun mau jadi juru bicara siapapun di otak orang relawan Jokowi Bang. iya, Abang Andi mau dukung Ganjar sekarang relawan Satu Jokowi. hal, Baju lu. Apa yang menjadi bekal kita? Satu, konsistensi perjuangan. Konsistensi perjuangan, meletakkan perjuangan sebagai hal yang utama, tapi konsistensilah yang menjadi yang terdepan. Konsistensilah yang dihargai orang-orang. Bahwa kita tetap konsisten, tetap bersama-sama, dan tidak ke kiri dan ke kanan, lurus aja, tegak lurus. Gitu. Gimana Bang? Ya. Gini, kenapa kami masih dipercaya oleh publik, relawan Jokowi khususnya? Karena relawan Jokowi ini setia pada agenda. Ya. Agenda perjuangan, setia pada apa yang menjadi cita-cita kenapa kita mendukung Pak Jokowi. Begitu loh. Dan Pak Jokowi juga konsisten. Sehingga kami sebagai relawan juga terus bergerak bersama dalam satu barisan. Dan kita kan bisa lihat Pak Jokowi ini kan tingkat kepuasan publiknya tinggi. Nah, ini baru mau gua ngomongin. Nah, sebelum ngomong saya langsung baca. Hebat boleh. Kan Cocok ketua- jadi host Bapak ini. Iya, Iya, betul. Kita betul. ganti, Bukan, kita ya. jadi host. Atau kita jadi host tukeran host. Jangan. Kita wawancara mereka. Jadi karena itulah, karena Pak Jokowi betul-betul konsentrasi, betul-betul fokus, betul-betul serius dalam mengatasi problematika bangsa dan masalah kerakyatan kan, sehingga kami juga terus semangat untuk terus mendukung beliau. Sampai hari ini Pak Jokowi masih setia di garis rakyat. Kalau Projo kan setia di garis rakyat ininya. Dan Pak Jokowi setia di garis rakyat. Nah, Bang, ini berbicara kepuasan ya, Bang. Ini Pak Jokowi ini agak anomali gitu. Iya.
dibanding presiden sebelumnya. Oh, iya. Kita to the point aja. Iya. Kalau Pak SBY dulu di akhir-akhir ini udah sibuk keluar negeri. Iya. Mau jadi sekjen PBB kawan. Jam-jam segini nih, tapi balik lagi kepuasan tinggi. Ini Pak Jokowi masih kampanye sama relawan-relawannya. Nah, bener kan nih masih kampanye nih? Ini Enggak lah. tesis ini harus dibantah apa Kan setuju masih dulu nih? keliling-keliling sama Bukan kayak kampanye lah, dulu. bukan jangan busung kampanye. Kalau kampanye kan ada tujuannya. Tujuannya apa? Pak Jokowi tetap yakin masih dipercaya rakyat loh. Makanya saya kan selalu bilang waktu acara kamu 3 minggu lalu yang Detik itu, Jokowi sudah real kingmaker. Jokowi betul-betul indikatornya apa? Rakyat percaya beliau. 2, rakyat melihat hasil kerja Pak Jokowi. 3, relawan Jokowi masih solid militan untuk mendukung Pak Jokowi. 3 indikator itu kan rakyat percaya Pak Jokowi loh. Nah, Bang, jangan-jangan Pak Jokowi yang memang mengeksersis relawan ini untuk menjadi bagian kekuatan politik Pak Jokowi untuk duduknya agak lebih setara lah dan dengan menjaga partai. angka kepuasan itu. Itu kesadaran relawan. Pak Jokowi juga tidak bisa menyetir relawan kalau tidak ada keinginan untuk sama-sama berjuang dengan Pak Jokowi. Ini kan sama-sama kayak istilah Pak Jokowi krek. Sama-sama krek. Nah, Kereknya gimana? Kereknya gimana? Krek. Iya. Jangan bukit-bukit masa lalu dong. Presentasi jadi gak enak ngomong. Mantap Bang. Jadi gitu Bang ya. Jadi Pak Jokowi bukan memanfaatkan relawan ataupun sebaliknya. Saya sebagai kekuatan bargaining Pak Jokowi. politik. Saya buka. Di tahun 2019 ada 2 tokoh relawan yang masuk kabinet. Saya dan Budi Ari. Malam jam 10 kita teleponan. Kita berbagi tugas. Saya jadi wakil menteri ketenagakerjaan ini baru pertama kali setelah 4 tahun saya baru ngomong sekarang. Jadi ada 2 wakil menteri sebenarnya dari relawan, Mas Budi Ari dan saya. Saya Wamenaker, beliau Wamendes waktu itu. Kita kontak jam 10 malam. Besoknya kita dipanggil ke istana. Saya sampaikan ke Mas Budi Ari, saya sampaikan ke Presiden. Saya mau konsultasi Presiden di bidang infrastruktur. Biar Mas Budi Ari yang konsultasi bilang pemerintahan bantu Presiden. Artinya apa? Kalau orang bilang relawan mengejar jabatan, ada buktinya bahwa saya bisa melakukan penolakan. Saya ingin bertugas di satu sisi. Mas Budi Ari di bidang pemerintahan, saya membantu beliau di bidang infrastruktur. Artinya bukan, oh ini ngejar jabatan, ini buat negosiasi. Nggak ada itu. Kita nolak juga kok. Jam 10 malam saya putuskan, saya di luar, bro lu di dalam. Lu ke istana gak? Lu aja belum ke istana, gue nonton dari luar. Itu serius ini. Itu kesepakatan antara Bang Andi jam 10 malam. Masih ngomong-ngomong. Masih ngobrol. Ini pertama kali, pertama kali. Setelah kan orang tanya, kenapa kamu masuk kabinet? Itu tanggalnya 25 Oktober 2019. Iya, 2019. Jam 10 malam. Jam 10 malam. 10 malam. Ini baru dibuka di total politik. Gitu. Nah terus karena sampai sekarang kan baru terakhir aja kan ada Wamenaker kan. Sebenarnya kan kosong kan. Udah very. Itu udah ada sekarang. Udah. Itu pun setelah datang acara relawan. Iya. Udah very. Bos, bayangin nggak bos? Iya kan? Pak SBY Kan ketemu kita waktu itu kan. Pak SBY di akhir jabatannya aja pengen jadi sekjen PBB. Ini sekjen PBB di zaman Pak Jokowi jadi Wamenaker. Sekjen PBB. Hancur. Kopianan. Jadi butros gali ini kan. Berarti waktu nolak tuh apa kata Pak Jokowi? Saya sampaikan bahwa ya itu terserah sama Mas Andi. Dan saya sampaikan saya mau konsultasi sebagai Presiden KSPSI dan sebagai Presiden Komisaris PTPP. Karena masih banyak tugas yang belum saya selesaikan. Biar Mas Budi Ari yang membantu Presiden di pemerintahan. Jadi itu. Jadi akhirnya Mas Budi Ari datang. Sampai paginya telepon saya jam 8 pagi waktu itu. Bro, lu datang ke sana gak? Udah, gue pasti gak datang nih. Kan dia sudah berseragam putih hitam. Oh, harusnya besoknya bareng-bareng, Bang Andi dan itu kan Bang Muni bareng-bareng. 26 dilantik. Iya. Oh gitu. Kan paginya dipanggil. Dipanggil. Harusnya sama-sama Nah, dan pagi. itu mau jelasin. Iya, konteksnya. Mau ditambahin apa yang disampaikan oleh Mas Andi Gani. Tahun 2014 juga begitu. Iya. Nah, gimana? Andi Wijayanto sama Bu Rini itu datang ketemu saya. Dia perintah Pak Presiden, Mas Budi harus jadi komisaris. Tinggal pilih komisaris apa. Saya bilang ke mereka, terima kasih Pak Presiden udah memberi kesempatan kepada saya untuk menjadi komisaris. Nanti saya sampaikan bilang ke Pak Presiden, saya nggak usah. Kalau mau teman-teman aja. Karena saya mesti jaga Pak Jokowi untuk periode kedua. Kalau saya masuk jadi komisaris ataupun di tahun 2014 itu, orang kan pikir semua relawan Jokowi cuma ingin jabatan. Malah jelek. Makanya teman-teman yang masuk, bukan saya.
Oh iya ya, Abang. 2014-19. Teman-teman Projo banyak yang masuk. Ya padahal apa sih? Kalau mau kan ya saya dong. Ya, Komisaris teh orang Abang tinggal milih. Abang waktu itu komisaris Mona Incorporated aja kan iya. ya kan. Iya. Saya udah bilang nggak apa-apa Pak, karena saya mesti jaga Bapak untuk periode kedua. Saya udah sampaikan ke Pak Jokowi, kalau jaga Pak, supaya jangan relawan Bapak tetap harus militan. Bersama panel Barus. Ya pada baru antrian kedua dia. Iya. Oh, ya. Bang, tapi kita oke, ini masuk kembali ke masalah musrah ini. Iya. Artinya ini menunjukkan bahwa relawan Jokowi berbeda-beda tapi tetap solid lah. Kompak, solid. Solidnya adalah tetap apa mau Pak Jokowi gitu kan. Iya. Bang, tapi mungkin nggak musrah atau pemilu kali ini menjadi titik perpecahan relawan Pak Jokowi karena punya preferensi yang berbeda dan nanti ujung-ujungnya kalau Pak Jokowi terpaksa harus netral dan tidak mengendorse secara terbuka, ini bisa menimbulkan misinterpretasi yang ugal-ugalan di tengah-tengah relawan ya. Gimana? Jangan sebut perpecahan, itu mengambil langkah politik istilah halus. Buat saya, kalau perpecahan aja kita tidak berteman, bermusuhan, ini nggak akan ada. Ketika saya mengambil sikap Mayday, saya menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar, kita teleponan bahwa bro, gue harus menyatakan bahwa ini ada konsekuensi perjuangan buruh pada waktu awal kita 2012, 2014, 2019 akhirnya kita memilih Ganjar untuk yang kita dukung nantinya. Nggak ada hard feeling, berdua ini santai-santai aja. Musrah tetap jalan, punya pendapat yang berbeda tapi tetap satu tujuan, kita harus tetap jaga Pak Jokowi. Kita harus tetap jaga marwahnya beliau. Itu satu janji kami. Jadi nggak karena menyebabkan itu terus kita pecah, udahlah. Kalau gitu kita beda jalan, nggak ada gitu. Sudah sangat dewasa Gini. Ya, dianggap ini jadi titik tolak. Jadi perpecahannya apa justru, perbedaannya gitu malah. Gini loh, ini premisnya juga harus dibenerin. Emang kalau relawan Pak Jokowi dukung A atau dukung B terus pecah? Enggak, orang semuanya friendly match kok. Pertandingan persahabatan gimana? Premis kamu ini menegangkan. Menurut saya premisnya dikendorin sedikit. Apa Ini all Jokowi final nih. Ini friendly match apa partai amal ini? Wah, friendly match, pertandingan persahabatan gitu loh. Karena dia semuanya orang Jokowi, ngapain kita pusing? Mas Anies? Lah itu tanya yang sudah habis bertemu partai yang mencalonkan Pak Anies. Nah, Siapa tuh? nah itu. Bagaimana? Kita kan semua partai kan punya hak secara konstitusional untuk mencalonkan. Nah kalau mau mencabut, mau membatalkan dukungan, jangan bawa-bawa Pak Jokowi dong, iya kan? Itu kalau ada partai yang mau, gue pindah aja deh. Kalau ada, seandainya jangan ada. tegang Nuri. Kalau ada, Ini gue yang tegang seandainya ada. Dengar abang-abang Ini kayaknya obrolan ini antara lu berdua udah akrab nih tema ini nih gue lihat nih. Tapi gue gini loh, politik Indonesia itu, demokrasi itu, saya udah bilang, ini 2024 ini, itu perbedaannya kayak belah air laut aja, Bos. Sebentar aja kelihatan beda, habis itu nyatu lagi. Gitu. Kayak kita membelah air gitu kan. Tapi Nabi beda. Musa belah air, Fir'aun mati tengah, Pak. Kalau itu karena belahnya terlalu lama. Bahkan ini belahnya jangan terlalu lama, ya kan? Habis itu menyatu lagi. Karena apa? Karena Pak Jokowi pesen kita ini menghadapi tantangan yang strategis sampai 2038. Ini penting. Jadi persatuan nasional menjadi penting. Meskipun preferensi berbeda. Loh, ini kan orang aja. Ini kan lucu kan, maksudnya selama ini kan solid nih. Berarti itu dewasa dong. Nah itu makanya bukan lucu ya, hebat ya malah ya. Hebat, artinya gini, kita nggak ada, orang banyak mengharapkan perpecahan nih. Aduh, wah Andi Gede sudah menyatakan dukungan kepada Mas Ganjar. Karena ada kawan belum, Bang. Kadang ada kawan yang satu dari sini ke mania 1, ke mania 2, ke mania 3 kan. Kita nggak bisa bicarakan orang lain. Iya, maksudku itu kan jadi mengambil jalan sejarah. Kita harus hormati keputusan apapun teman-teman. Oh iya, teman-teman mau apapun. Ya apapun kita hormati. Ya itulah konsekuensinya kalau fans club lah. Ya. Begitu loh. Kalau kita kan nggak fans club ini. Kita relawan Jokowi ini bukan fans club nih. Tapi pendukung berkesadaran penuh. Gitu loh. Kalau bahasanya kita kan, kenapa kita dukung Pak Jokowi? Karena kita adalah relawan-relawan berkesadaran penuh tentang pentingnya dan perlunya negara ini melahirkan pemimpin rakyat. Begitu. Kalau yang belum sober ini gimana? Yang mana? Setengah sadar ini. Loh justru itu berkesadaran penuh artinya sadar betul, paham betul waktu itu. Kenapa ada yang keluar barisan yang jadi setengah sadar ini loh? Ya setengah sadar mungkin porsinya kurang, minum obatnya kurang. Untuk yang berbahaya biar aja lah gitu loh. Kan kita kan mengharapkan infrastruktur abang aja nih, fondasi kan. Iya. Nah itu tadi kembali lagi ke sumbangan musrah. Musrah ini memberikan legacy kepada Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi adalah
pemimpin presiden yang sangat serius dalam merawat demokrasi. Nah, kita cerita musra sekarang. Ini masuk ke topik inti nih ya. Dari tadi kita kan politik nih kan biasa nih kan. Nah, musra ini apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi di puncak musra, dan apakah setelah musra ini tidak akan ada lagi kumpul-kumpul? Tunggu. Pertanyaan lu terlalu kebangsaan nih. Apa gimana? Menurut gua. Politik. Ini kita harus lebih transaksional. Nah, ini di 3 survei ini ada nama Pak Anies, Pak Ganjar, sama Pak Prabowo. Nah, dari pengalaman musra ini, Bang. Nah, ini ke Bang Muni dulu, kalau Bang Andi Gani udah jelas kan. Ya kan? Baju udah jelas. Dari Bos. 3 itu, dari 3 itu. Ya, dari 3 nama itu. Gimana pengalaman dalam musra ini, nama-nama yang 3 itu? Tadi kan kalau sudah ya, dijelaskan. nama yang lain kan tambahan lah ya. Gini. Exhibition tuh, partai tambahan. Tuh. Jadi begini, kan sudah dijelaskan oleh Pak Andi Gani tadi, bahwa musra itu bukan musranya relawan Jokowi. Jadi musra relawan Jokowi, penyelenggaranya kami, relawan Jokowi. Fasilitator. Ya. Tapi peserta musra itu sendiri ya rakyat, guru, Nah, makanya petani, buruh. Bang, pengalaman lu dalam perjalanan ini. Dinamikanya masing-masing. Oh iya. Di setiap daerah luar Misalnya biasa. daerah mana yang cenderung Pak Ganjar, Ya cenderung iya Pak kan ada. Tadi kan kalian kan datang beberapa. Iya. Bagaimana riuhnya Kalau tuh. Bang kan terima laporan semua. Kalau Kita kan cuma beberapa. bukan kita yang paling banyak datang loh ke semua musra. Iya, Mas Budi paling baik datang. Iya. Kita keliling semua, jadi kita lihat denyutnya gitu loh. Karena saya setiap pidato saya tes juga air. Siapa yang dukung Ganjar, siapa yang dukung Pak Prabowo, kan saya selalu tes tuh. Begitu loh. Jadi tapi apa hebatnya? Misalnya di Jawa Tengah, mereka pas musra sambil ngotot jagoin calon-calon, tapi setelah itu dangdutan bahasa sama, damai. Udah dewasa kok masyarakat. Rakyat Kalau Jawa dewasa. Tengah pilihannya satu aja, makanya ramai, Bang. Enggak juga, di tempat lain juga begitu. Seru kok. Di tempat lain boleh dinamika apa suara aspirasinya berbeda, tapi kan akhirnya tetap. Kalau Sumber nih Andre Rosiade mobilisasi katanya. Kalau ya semuanya. Kan kita kan nggak mengharamkan atau tidak mengizinkan Kan adanya penting. mobilisasi dalam penyelenggaraan musra. Siapapun yang datang pada hari itu datang ya Nah, sudah. ini kan ancer-ancer nih dari Ini 3 beneran minuman ya? Minuman, Bang, bukan properti, Bang. Iya. Dari 3 nama itu, Apa Bang. mau McD, Bang? Iya. Mas kita 14.045. Iya. Dari 3 nama itu, Bang, yang menurut Abang punya kesan di peserta musra itu. Lu hati-hati, lu mau diarahkan ke satu titik. Semuanya baik lah, semuanya punya kesan. Ari lagi berjuang. Nah, gitu. Berjuang. Semuanya punya kesan di masyarakat, kan tergantung musranya di mana. Kucing besar ini, Bos. Lu enggak bisa. Nah, oke, kan merah kata Jokowi, merah juga kata beliau kan. Iya. Ini ke Bang Andi Gani, kenapa Ganjar gimana peluangnya di musra menurut Bang Andi Gani? Oh, tentu ada beberapa daerah penguasaan yang hampir sama dengan survei sebetulnya kami lihat. Misalnya Ganjar menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu Pak Prabowo menguasai Sumatera, Jawa Barat. Itu tergambar di musra. Dan selaras. Tapi kami tentu lebih banyak daripada survei yang hanya 2.000 responden. Kami total itu kalau kita itu ada 127.000 orang. Iya, bisa 27.000. Jawa Tengah waktu itu kan hadir 15-20.000. Dan itu mencerminkan survei-survei seperti survei-survei yang ada Ya di... itu kan pemilu kecil lah. Musra kita anggapnya semilu kecil pada hari itu. Ya, memang kita nggak berpretensi saintifik metodologi kami, Ini tapi kan bahwa ini sebagai perayaan demokrasi. sebagai sebagai laboratorium politik, sebagai pesta, ya kita coba Pesta lah. kecil ya, Bang ya. Iya, pesta kecil. Itu berarti kan pemilu percontohan lah. Kalau pemilu itu ada apa? Ada masa namanya apa? Coblos apa? Sosialisasi. Gitu loh. Yang kebetulan sama hasilnya dengan survei-survei. Ya, kurang Sama, lebih kurang sama ya. Bos, lu tahu ujungnya ada yang nggak sama. Iya. Ada yang nggak sama. apa tuh? Ada yang di survei, ada di musra nggak ada. Nggak, di Kita survei, pun udah nggak. tahu. Di survei itu ada secara metodologis Ini karena acting. angkanya kecil banget diabaikan. Di musra malah terpotret. Nah itu loh. Itu hebat. Gitu dong bahasanya, gimana sih Hebat lu? juga, nih kan. Ya Bang, Lu- nama-nama yang diabaikan di Bahasa lu survei. terlalu paradigmatik. Iya, Ini bahasa Bang. transaksional. juga. Nama-nama yang diabaikan di survei malah di musra terpotret. Kan gitu kan, Bang? Oh enggak juga, enggak ada yang aneh. Mampus lu. Gua udah bilang kucing besar, Bos, Kalau kawan. survei kan survei nasional. Kalau kita kan potret per daerah. Ya mau misalnya nama-nama itu muncul di beberapa daerah. Ya emang di situ. Iya, tempatnya. itu gua bilang bener. Iya kan? Nah, kita ambil contoh ya Pak Mahfud.
Ya. Di awal musrah, ini saya bukan ya. Di survei tenggelam nggak ada. Tenggelam. Iya. Tapi ketika di musrah mulai muncul, nama Pak Mahfud di survei udah mulai masuk empat besar. Oh ada. Lihat, udah masuk sekarang. Pak Mahfud udah di atas. Misalnya nama yang kejutan-kejutan yang di luar nalar survei Ada Mahfud MD, ada Arsyad Rashid, ada Pak Muldoko, itu kan nama-nama yang di luar nalar survei. Oh. Tapi sekarang udah mulai didengar, oh bagaimana, oh ternyata kaitannya ini loh, ternyata ini. Oh, Berarti ada juga aspirasi nama beliau gitu, Pak. Ada itu yang kuat. gua omongin. Iya, kuat. Berarti bener dong dia, kan Abang pun salah. Apa? Benar. Malah nama yang tidak terpotret di survei Enggak. Ya. malah bisa dilihat di musrah. Di musrah. Muncul. Apalagi kalau kita lihat per daerah, itu banyak tahu juga tokoh-tokoh lokal. Nah, Ya. Bang, ini kan ada nama-nama asing ini nih, maksudnya Enggak asing. bukan asing, nama yang tidak masuk mainstream survei lah, Bang. Iya. Nah, ketika dilaporin ke presiden apa respon Presiden presiden? tersenyum aja, nggak marah dan senyum. Ya itulah demokrasi, Mas Demokrasi. Andi, Mas Budi. Biasa aja presiden nggak mengarahkan A, B, C, D, E nggak. Dan gak tertarik untuk mengarahkan juga. Nggak ada. Akan mengarahkan nggak setelah survei? Ya, Survei nanti akan memberikan berapa nama dan hanya Pak Jokowi dan Tuhan yang tahu. Pokoknya kita Oh, menyerahkan hasil survei, hasil musrah Tiga nama ini capres. udah nama, Ya. namanya secara mingguan kita udah kasih. Ya, Sekarang kita meresume. ya. Ya udah, keputusan akhir kepada Pak Jokowi. Nah, Jadi tunggu. Jadi nanti di musrah besok, puncak musrah 14 Mei ini Ya. akan menyerahkan hasil rangkuman hasil musrah Tiga seluruh ya, Indonesia. rekapnya dan ada 3 nama capres dan 4 nama cawapres. 3 nama 3 capres nama capres dan 4 nama Nama calon wakil cawapres. presiden. Ya. diserahkan ke Pak. Pak Pak Presiden, Presiden. masa serahkan ke Ari? Nggak usah kasih ke kamu. Nah, kamu apa ya. gunanya diserahkan ke presiden? Loh, untuk memutuskan mana yang harus kita dukung. Berarti presiden nanti akan mengarahkan setelah. Oh ya, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu tanya. Hanya Tapi banyak rumus bilang ke saya, itu tanggal 14 presiden mengumumkan dia mau dukung siapa. Ah, udah saya nggak tahu, saya bilang yang tahu cuma Pak sudah ada Presiden. rumor kuat seperti itu. Gitu. Itu jadi seru 14 Mei. Nanti seru. lihat aja 14 Ada 2 MC terkenal hadir di situ. Oh siapa tuh Bang? Budi dan Ari. Ketemu aja. Karena kita bisa nyicil sama dia. Iya. gitu. Bisa bayar pakai kursi. Iya. Bisa dibayar pakai kursi dan McD. Beda lain dong. Itu kasih sayang abang sama beda Udah lain. jangan dibuka di sini. Iya. Jadi kalau Anda tahu kursi kami baru itu tahu itu dari mana kan? Sponsor PP. PP. Percayakan PP dong. konstruksi Anda pada PP. Nah, tapi gini, Bang. Apa misalnya gini, kan Bang Muni ini posisinya saya anggap agak diuntungkan. Karena presiden yang udah mendukung kan PDI, presiden kan belum menyatakan mendukung. Ya. Nah, posisinya agak sama Pak Jokowi nih hari ini nih, Ya, Bang Muni. ya. Nah, kalau Bang Andi kan udah memutuskan jalan pedangnya nih Ya. ke Pak Ganjar. Ya. Kira-kira kalau misalnya presiden sebut nama nih, Bang Andi mungkin geser juga nggak? Begini. Nah, misalnya dan apakah betul Pak Presiden pasti namanya kan kalau Bang Andi Kan tafsir Samina dong. Watona sama Bu Ada Mega. 2 kemungkinan. Presiden Sama nggak? mengarahkan atau beliau netral. Masih ada 2 kemungkinan. Ya. Mas Budi membaca gesturnya belum nih bro. Kalau saya membaca gesturnya Pak Jokowi sudah menentukan. Tapi kan saya nggak bisa memaksakan. Bro, lu gimana? Bro? Dia bareng presiden sama berdua naik pesawat setelah deklarasi, sholat idnya berdua sebelah-sebelahan. Buat gue udah cukup dong gestur itu. Kata Mas Budi, belum bro. Kita tunggu yang lainnya. Kalau gue bilang udah cukup. Dan tapi buat kita ini bukan perbedaan yang mendasar, biasa-biasa aja. Bang, tapi apa alasan lu bahwa gestur dari apa tanda-tanda tondo-tondo dari Bang Andi Bukan, ini kalau- lu nggak tangkap Kalau itu, Bang? kita kan tertib nih. Kalau kamu masih ingat. Berarti gue nggak tertib dong. Bukan tertib. Ini mereka nih. Oh iya, Bang, emang harus ada ribut-ribut dikit. Mesti ada, Iya, biasa mesti itu. Jadi mereka itu tanggal 21 Mei 2022 Iya. udah saya jelasin rumus Pilpres 2024. Ada 4. 4. Satu apa? Apa tuh? Koalisi partainya menentukan. Kedua capresnya menentukan. Cawapresnya menentukan. dukungan relawan dan Jokowi Jokowi. dan relawan kemana? 4 ini komponen kemenangan. Jumlah guru. Udah Jumlah guru berapa jumlah guru? Nah, 4 ini. Nah, ini yang pasti baru 1 nih. Baru capresnya. Koalisi partainya belum. Capresnya belum. Nah, Jokowi kemana kan belum. Jadi dari 4 variabel ini baru 1. Jadi gestur yang tadi Bang Andi Ya kan kita tanya, makanya saya selalu kalau diskusi sama Bang Andi saya bilang, "Di, itu partainya gimana koalisinya?" Kalau PDI, mohon maaf, PDI dengan P3 doang apa cukup? Kan partai buruh. ke Partai Buruh Asalnya. nunjuknya ke sini lu. Partai buruh. Jadi kalau karena kita percaya bahwa koalisi partai menentukan konfigurasi koalisi partai juga. Bang, Mik sini, Bang. Nah, konfigurasi koalisi
partai kan juga menentukan. Oh, kalau Bang Muni belum memutuskan karena 4 Dari 4 variabel yang saya sebut itu baru 1. Jadi Bang Andi udah bisa nilai 1 dari 4 ini udah bisa menentukan apa karena mungkin ujungnya. ukurannya lain. Kalau Bang Andi apa ukurannya? Bang Muni ukurannya cuacanya. gestur politik, cara bagaimana presiden menyampaikan. Oh ya, ini arahnya ini. Jadi kalau kita yang sudah ikut beliau dari dulu dari lama mungkin sudah bisa baca. Ada juga ikut dari dulu masih butuh suatu penekanan lagi. Beda-beda. Tapi itu tidak akan ribut ya, nggak berantem. Biasa-biasa aja kita ketawa-ketawa. Nah, tapi apa tadi? Tapi tadi kan kalau Mbak Andi bilang udah tahu nih. Ada yang bilang perlu penekanan. Tapi memang presiden apakah akan menekankan atau akan netral kita nggak tahu ke depan. Tapi kan pasti Mas Budiari di ujung nanti akan mengambil keputusan projo. Tentu pasti projo. Pasti dong. Projo kan nggak mungkin netral. Nggak mungkin netral. Bukan projo. Emang kita KPU penyelenggara pemilu sama Bawaslu. Nah mungkin nggak berbeda. Emang kita KPU atau Bawaslu netral? Kalau total politik udah kayak partai buruh, orange. Kayak ini lebih ke PKS daripada partai buruh. Kayak total politik dia harus netral. Iya kan? Kita rumah bersama. Tapi admin sosmednya presiden kenapa nggak seperti Bang Andi Gani meriahnya itu Pak Ganjar tuh. Ini disensor apa enggak nih? Enggak boleh ya. Boleh memang dari jadi ada potensi misalnya nanti nih presiden kalau presiden memutuskan apakah semua relawan yang tergabung misalnya relawan-relawan inti ya Bang ya. Ini akan juga sama sawinawatoran dengan presiden. Itu pertama. Gimana? Kalau presiden memutuskan, apakah Andi Gani akan sama nggak dengan putusan presiden? Kita kalau merah kata presiden, merah kata Andi Gani. Iya. Kalau kata Andi Gani, pilihan saya akan sama dengan presiden. Oke. Hari ini saya sampaikan. Tapi kalau berbeda kita kata politik semua serba mungkin. Nggak mungkin ada sesuatu yang pasti ada sesuatu perubahan politik atau apa. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini saya meyakini bahwa presiden mendukung Ganjar Pranowo. Karena presiden menurut saya, bukan menurut Mas Budiari kan beda-beda. Budiari? Ya. Gini loh, Pak Jokowi itu kader partai. Betul. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang juga mendapat dukungan dari partai-partai lain. Jadi politik keseimbangan kan harus juga dijaga oleh Pak Presiden kan. Begitu loh. Sehingga kita ikut arahnya langgamnya Pak Presiden aja. Pak Presiden bilang, Abang butuh yang lebih eksplisit lah ya. Bukan soal eksplisit, semua juga udah nelponin saya. Kenapa Projo belum begini-gini? Kan Pak Jokowi udah jelas. Saya udah bilang, bro, kalau Pak Jokowi udah perintah ke kuping saya pasti saya jalanin. Itu kan eksplisit Bang. Gitu. Berarti, mohon maaf saya dari tafsir saya kurang. Berarti Projo akan sampai akhir merah kata Jokowi, merah kata Iya dong. Kalau Pak Jokowi bilang belok kanan aja Mas, belok kanan. Saya tunggu. Pak Jokowi bilang belok kanan, belok kiri nyemplung jurang. Tapi harus eksplisit perintahnya. Andi Gani juga akan gitu nggak? Ya, misalnya nanti di ujung nih, bukan Ganjar Pranowo. Kan ini keyakinan. Saya meyakini bahwa akan sama sampai ujung nanti. Kan ini keyakinan kan. Oke. Ada kemungkinan nggak misalnya nih masing-masing relawan inti ya, nanti akan punya preferensi masing-masing. Dan bagaimana Pak Jokowi ketika nanti misalnya ini relawannya punya preferensi masing-masing nih yang berbeda-beda, akan menjaga masih solid nggak barang ini? Saya pastikan kalau akhirnya Pak Jokowi netral dan Mas Budi mengambil langkah politik lain dan saya lain, kami akan tetap bersahabat. Karena nafasnya satu, relawan Jokowi. Bagaimana kita menjaga NKRI, menjaga legasi Pak Jokowi, ya nggak akan ada perpecahan. Kekanak-kanakan banget sih kalau misalnya Mas Budi akhirnya memilih si X, saya memilih si A, terus kita jadi pecah dan nggak berteman. Itu bukan relawan sejati. Bang, ini saya punya video yang tidak saya putarkan gitu. Tapi ini videonya Bang Hasan Nasbi. Jadi Bang Hasan video gua. Enggak. Agak kaget tadi. Ya gua apa? Coba apa sih? Udah lu delete semua. Apa? Videonya Bang Hasan Nasbi ngomong begini. Bahwa dia bergabung di grup WA-nya relawan Jokowi yang kemudian diganti nama grup WA-nya jadi relawan Ganjar Pranowo. Dia bilang, ini boleh diungkapkan. Nggak apa-apa kan udah naik di kontennya Bang Hasan ini. Naik di kontennya Bang Hasan, makanya gue omongin. Nah, jadi belum tentu kalau nggak dukung Ganjar ya keluar aja gitu. Ini kan grup WA relawan Jokowi. Iya. Orang urus mau dukung Ganjar, mau dukung siapa gitu kan. Nah, ini udah terjadi bahwa polarisasinya antara sesama relawannya Jokowi. Artinya gitu. Ini perang saudara di depan mata nih. Ini bahasa yang lebih ekstrim. Enggak, saya yakinkan
nggak ada perang saudara di antara relawan Jokowi. Saya pastikan, kalaupun kami punya pilihan berbeda, kami akan tetap bersahabat dan bersaudara karena kami punya nafas satu, kami relawan Jokowi. Nah, karena Abang udah dukung Ganjar, saya mau nanya. Bodoh, ya. Apakah haram mendukung selain Ganjar bagi relawan Jokowi gitu? Itu pertanyaan bagus nih. Ini Bang Hasan Enggak gini. Agak bermutu nih. Kan saya bilang dari awal. Ya. Apapun pilihan kami nanti berbeda, kami akan tetap bersahabat. Satu nafas kami relawan Jokowi. Saya akan bermusyawarah adik-adik dengan Budi Ari karena pilihannya berbeda. Nggak akan terjadi itu. Karena kami sudah menyikapi arti perbedaan itu ya biasa itu demokrasi. Bang, tapi di udara nih kan susah, terutama di media sosial ya. Dan WA ini Bang. Bukan itu residu aja. Enggak Bang, enak. Karena gini loh. Susah, Kita juga mengandaikan begini, ini bersaing nih Pak Prabowo sama Pak Ganjar, ternyata tiba-tiba selesai Pilpres gabung lagi, gimana? Kita mau bakal gitu. Loh ya namanya friendly match gimana? Perbedaan biasa. Gimana? Kita suruh baper-baperan, suruh gimana? Biasa aja. Iya kan? Ya, jadi gini, bisa disimpulkan nggak antara relawan Jokowi meskipun berbeda, karena friendly match, serangannya pun tidak akan seperti dulu. Nggak ada serang menyerang ini, semua membangun nih. kamu ini. Kamu ini kayak provokator nih, provokator. Mau dikasih kursi nih. Bahasanya serang menyerang. Langsung datang lo 1 jam lagi. Benar. Jadi harusnya kursi lebih datang lebih awal. Semangat PP. Ya gitu. Perlu Jadi lagi jadi begini loh. Jadi bahasanya juga diksinya jangan tajam-tajam lah. Serang menyerang enggak lah. Bang, dulu Dinamika. 2014 2019 kan tajam. Loh iya antara Prabowo dan Jokowi. Justru di, itu. di sosial Nah, dulu udara waktu pilkada DKI pendukung Pak Prabowo juga pendukung Pak Jokowi kan? Justru itu makanya. Sekarang gini, makanya kan saya juga nggak mau. Saya udah selalu diskusi sama teman-teman. Wah, orde baru. Ini anti orde baru. Saya bilang kalau ngomong orde baru gabung, justru saya waktu di PDI Perjuangan Bu Mega sama Pak Prabowo jadi capres-cawapres. 2009. Jangan lupa lo itu. Ini selalu mau bilang, ini Pak Prabowo orde baru. Lagi mana sih dulu kan Pak Megawati sama Pak Prabowo kita dukung. Deklarasi di Bantar Gebang. Di Bantar Gebang tempat sampah, gitu loh. Jangan serem-serem juga narasinya. Narasinya, wah ini orde baru apa? Udah rame Bang soalnya di medsos Bang. Lah justru itu menurut saya. Orde baru versus orde kekinian. Nah, enggak juga dong. Kita harus mikirnya lihat ke depan dong. Kan tantangan ke depan. Nah, ada ya ungkapan bukan kayak gini. gini, Jadi Bang. perumahan begini nih. Kalau kita naik mobil tuh kan lihat spion sekali aja. Kita penting jas merah itu. Jangan lupakan sejarah. Cuman kan kalau naik mobil kita nggak mungkin lihat spion terus dong. Ntar malah nabrak di depan. Ya. Gitu. Bukan kita nggak lihat spion, tapi sekali-sekali aja. Sejarah itu tempat kita untuk belajar, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, begitu. Bang Andi, ini saya temukan fakta juga nih. Bahwa ada ungkapan misalnya kayak gini. Kalau Pak Prabowo nggak mau jadi wakilnya Pak Ganjar gitu, kita buka dosa-dosanya. Mulai lagi narasi kayak gitu. Gak usah kayak gitu-gitu tuh nggak dewasa. Kalau kita nggak ada serangan-serangan itu nggak akan nggak akan kita lakukan. Tidak akan kita lakukan. Kalau ada yang melakukan, ya bukan bagian dari bukan kami. Oh gitu. Biasa. Kalau ada dua bertarung ini ada pihak ketiga yang menari-nari. Bang, termasuk ke orang atau pihak kandidat yang di luar friendly match. Misalnya, yang di luar friendly match Mas Anies kan. Lu jangan pakai kode-kode lagi, eksplisit aja jadi Mas Anies. Akan sama nggak? Misalnya tensi, gua nggak mau bilang serangan politiknya, tapi kan politik itu kan ya justru itu makanya kan ini masih ada 6 bulan. Bagaimana 6 bulan ini kita manfaatkan dengan diskusi-diskusi dan dialog yang cerdas tentang bagaimana bangsa ini menghadapi tantangan ke depan. 2000 berapa? 2038. Jangan isinya ini lagi nggak produktif. Dokter kandungan. Kita bicara isu-isu soal bagaimana otonomi daerah ini harus evaluasi, bagaimana pendidikan kita, Di bagaimana ada Bang, isu-isu ada lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lain ada. Jumlah desa berapa jumlah desa? 74.961 desa. Kecamatan 7.700. Jumlah dokter kandungan berapa? 100. Dokter kandungan 6.000. 6.000. Nggak ada 6.101. 6.000 yang 60% di Pulau Jawa. Ngeri kan? Data nggak pas. Wamendes. Wajar harus tahu. Bang, tapi apakah ini semua orang yang datang musra itu? Ini kembali ke musra nih agak-agak naik dikit. Pesanan nih bos, nanti gue dimarahin. Lu kan yang nggak dimarahin. Gue dimarahin ya kan nanti. Musra ini apakah hanya mendukung aja Bang? Atau ada hal-hal yang tadi yang lebih paradigmatik, hal-hal yang prinsipil? Musra lebih luas. Spektrum politiknya bahwa bagaimana pesta politik itu kita jalani dengan baik, dengan damai, tidak ada permusuhan. Ini
sebuah proses biasa, ada menang dan ada kalah, itu musrah. Dewasa banget. Jadi kita tidak akan dilakukan, misalnya ya, contoh kecil saja, Projo dan relawan buruh sahabat Jokowi yang saya pimpin tidak akan melakukan serangan-serangan pribadi kepada siapapun calonnya, Prabowo ataupun Anies Baswedan, pasti nggak akan ada. Ya, berarti yang melakukan itu di luar yang ikut dalam musrah ini berarti ya? Ya kita no comment soal itu. Berarti itu ya, kan hak maksudnya kan dia. karena yang internal udah abang kondisikan maksudnya. Iya. Yang Karena internal nggak mungkin. udah Kami nggak educated mungkin nih. kalau kata. Nih kalau yang di dalam udah cerdas nih kan Ya, gitu jadi kan gini loh, musrah itu inisiatornya 18 kelompok relawan Jokowi, betul. Tapi penyelenggaranya di seluruh Indonesia itu ribuan relawan Jokowi. Karena setiap musrah itu kan ada relawan lokal. Ada relawan daerah. 30, 50 relawan. Di luar misalnya. 18? Di luar 18 itu. Jadi ribuan ini yang terlibat. Panloknya gitu, Panitia Bang. lokal, lokalnya. Ada relawan apa di Bang, Kalbar. tapi di kan ini mana-mana. nanti ini kan pasti kan di puncak musrah 14 Mei ini kan pendukung-pendukungnya banyak nih. Iya. 3 capres, 5 cawapres ya Bang ya. Iya. Itu kan pasti punya pendukung-pendukungnya masing-masing. Ya sudah pasti konfirmasi hadir, Ganjar Pranowo hadir. Langsung di musrah. Wow. Artinya pendukungnya akan sangat banyak. Pendukungnya Pak Prabowo pasti juga akan datang. Pendukungnya Pak Erlangga pasti akan datang. Dan kita yakini akan damai-damai aja. Kita anggap nih sebuah pesta, Mas Bud. Ini sebuah kompetisi kayak pertandingan bola voli atau bola basket. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang nggak perlu baper. Iya. Biasa-biasa aja. Nah, siapa aja Bang yang akan menghadiri Coba, puncak musrah begini. ini siapa aja nanti? Yang pasti Presiden Joko Widodo. Ya, hadir. Nah, saya dapat Berpidato presiden nanti. oh ya pasti dong. Itu kan berpidato atau memberikan memberikan arahan? Memberikan arahan. Saya anggap memberikan arahan. Lu nggak lihat rundown lo ah. Gitu. Ya. Kamu nggak baca rundown? Belum kasih tau. Jadi nanti soal teknis-teknisnya, soal siapa yang harus datang itu nanti kita diskusikan lagi. Bang, maju dikit, Pak Jokowi dari Labuan Bajo. Maju dikit. Tapi ada presiden. Ada Ya presiden pasti dong. Pas Ganjar pasti datang. Ya gini loh. Konfirmasi. Gini, kalau yang lain-lain ini kan Nah, sebenarnya kode itu berarti. kalau yang lain-lain ini kan semua menterinya Pak Jokowi. Artinya? Oh, maksudnya Iya, yang kalau diizinkan Pak Jokowi hadir mereka hadir, kalau nggak diizinkan ya nggak hadir kan gitu kan. Lu coba Oh, kan, iya. semua kan menteri Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Mahfud. Pak Sandiaga Uno, Pak Mahfud dulu kan semua kan. Oh, Mohon maaf, ini kan menteri Pak Jokowi. Jadi kalau bilang nggak usah datang, nggak datang mereka. Mas Anies pun mantan menteri. Gitu loh, iya kan? Seperti itu, gitu loh. Nah kita tunggu aja arahan Pak Presiden lebih lanjut karena kita nggak mau mendahului Pak Presiden gitu loh. Jadi Bang, kalau boleh nggak di-spill Bang di sini? Ini kan akan tayang 1 atau 2 hari jelang musrah. Oke. Boleh nggak di-spill siapa saja nama-nama yang akan diberikan kepada Pak Jokowi? Oh, oke. Kalau nama-nama itu yang kita kan rekapnya semua publik udah tahu. Nama 3 besar itu ada Ganjar Pranowo, Prabowo dan Erlangga. Itu Lalu- apa nih? Apa? Capres. Nama calon wakil presiden ada Pak Mahfud MD, Muldoko, Arsyad Rashid dan Sandiaga Sandiaga Uno Uno. terakhir masuk. Ada 7 nama yang kita akan serahkan. Mahfud MD, Arsyad Rashid, Muldoko. Sandiaga Uno, Muldoko. Oh, ya. 4 ya berarti. 4. 5 sama Bro Budi kalau mau. Jangan. Kalau mau kamu jadi presiden taksi nanti. Udah nggak ada bos Gen Z, nggak Udah ada nggak presiden ada, taksi. dia nggak Bang. tahu presiden taksi. Jadi, Di Bukit Tinggi nggak ada taksi. Nggak ada. Saya dan Mas Budi akan menyerahkan kepada presiden, dan presiden akan ya terserah presiden. Tiba-tiba saya akan tentukan arahan hari ini, nggak ada yang tahu, who knows. Saya dengar isu begitu, Ya, presiden sudah apa? Semua ini menantikan pidato Pak Presiden dalam pengarahan musrah 14 Mei 2023. Karena arah pidato Pak Presiden saya yakin akan merubah landscape politik Indonesia Ya. ke depan. Anda meyakini nggak presiden mungkin nggak berbeda atau sama dengan PDI? Semua serba mungkin. Saya nggak tahu juga apa yang di dalam pikiran Pak Presiden kan. Bisa presiden di titik netral, bisa presiden memuji semua calon, ya kan? Kita juga nggak tahu gitu loh. Nanti lah kalau udah tahu sekarang udah bisa tebak sekarang nggak kejutan dong. Kamu kan bukan dukun itu kan. Yang penting akan ada sejarah 2 MC terkenal hadir di mana. Itu catatan sejarah. Iya, mantap juga tuh. Katanya Anda mata hati dan telinga presiden. Itu Ali Ngabalin. Nah, itu gini loh, kalau yang soal yang begini kan kita cuma bisa duga aja, gitu loh, ya kan? Kalau karena ini kan keputusan strategis, strategis dilakukan oleh Pak Presiden. Ini terakhir nih. Terakhir ya. Ini sebagai penutup nih Bang Andi dan Iya, Bang oke. Budi. Bang Budi. Bang Muni ya. Kasih pesan-pesan kebangsaan dulu untuk pendukung Jokowi yang sudah mengharamkan ini agak Iya. Yang sudah krusial menuju perang saudara di Iya. sosial media. Ini Oke. udah mulai. Sementara abang-abang Bang. seru-seru aja kan. Bang, gitu. abang tahu Bang, setelah Piala Dunia U20 gagal aja, civil war udah terjadi di antara
sesama pendukung Pak Ganjar apa Pak Erik maksud iya, lu? maksud gue itu. Sebut nama aja sini. Iya. Nggak apa-apa, sebut nama. Jangan Ya, kan lu ya inisial langsung. Jangan kode-kode. Oke. Maaf, iya, Buka pesan kami lah, kami hanya ingin bisa menyampaikan harapan kami. Kompetisi ini hal yang biasa. Pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang biasa dan semua dialami setiap 5 tahunan. Ada yang berganti, pemimpin datang dan pergi. Sebuah proses kemenangan itu kita harus lalui dengan cara demokrasi yang sehat. Gak perlu saling serang, kita harus dewasa, memaparkan program itu lebih penting dari segalanya. Damai adalah tujuan kita. Bang Muni, pesan Bang, masuk penjara nggak kalau salah? Jadi gini, pemilu 2024 adalah pemilu yang sangat strategis untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. 2038. Untuk 13 tahun ke depan. Karena itu kita harus lebih berpikir tentang bagaimana persatuan nasional kita kuatin. Karena semua bangsa yang menjadi negara maju itu modalnya adalah persatuan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bagus ya. Udah nggak perlu sakit. Sampai jumpa. Sampai ketemu di Musra.